Selamat malam, kita berjumpa di Newsroom Weekend, ruang perbarui informasi Anda dengan diskusi yang komprehensif menemani akhir pekan Anda. Saya Abraham Silaban. Pemirsa, seorang remaja pelaku tawuran di Pekan Labuan, Medan, Sumatera Utara, babak belur diajar massa. Sang ibu histeris saat mengetahui anaknya menjadi bulan-bulanan warga. Remaja pelaku tawuran ini nyaris tewas akibat dihajar warga Pekan Labuhan, Medan, Sumatera Utara. Setelah sempat bersembunyi di balik semak-semak, remaja ini menjadi sasaran kekesalan warga yang resah dengan tawuran yang diikutinya. Menurut warga, pelaku sudah sering terlibat tawuran dan membawa senjata tajam. Usai mendengar kabar pengeroyokan, sang ibu pun memohon agar anaknya bisa diselamatkan. Dari 5 orang dengan mengendarai 2 kereta itu melintas dengan membawa senjata tajam. Jadi warga sekitar yang melihat itu mencoba untuk menegur dan mengejar, sehingga salah satu di antaranya itu terjatuh ataupun terlepas dari kereta dan bersembunyi di semak. Warga Pekan Labuhan sudah sering diresahkan dengan tawuran remaja di wilayah mereka. Warga setempat berharap aparat tegas dalam menindak pelaku tawuran. Dua kubu remaja di Medan, Sumatera Utara kembali terlibat tawuran. Penyebab tawuran diduga akibat pengeroyokan yang menimpa salah satu remaja. Untuk kesekian kali, remaja di Pekan Labuhan, Medan, Sumatera Utara terlibat tawuran. Tawuran ini pecah setelah seorang remaja pelaku tawuran diamuk warga hingga babak belur dan nyaris tewas. Petugas dari Polsek Medan Labuhan yang mencoba melerai aksi tawuran ini justru menjadi sasaran lemparan batu setelah meletuskan tembakan peringatan ke udara. Tawuran baru berhasil dihentikan setelah aparat dari Polres Pelabuhan Belawan dan Polsek Medan Labuhan dibantu kepala lingkungan setempat masuk ke tengah lokasi tawuran. Petugas menyita sejumlah senjata tajam modifikasi yang digunakan saat tawuran. Akibat tawuran ini, sejumlah warga terkena lemparan batu. Aparat Polres Metro Jakarta Selatan meringkus terduga pelaku pembunuhan wanita tanpa busana di sebuah hotel di Jakarta. Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan bergerak cepat mengungkap kasus pembunuhan seorang wanita muda berinisial LD di dalam kamar hotel di kawasan Cilandak, Jakarta. Berbekal keterangan saksi dan petunjuk dari rekaman CCTV hotel, seorang pria berinisial AA yang dicurigai menjadi pelaku diciduk dari kediamannya di Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hingga kini status pria tersebut masih terduga pelaku. Penangkapan terhadap seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana. Sampai saat ini, orang yang kita lakukan penangkapan tersebut masih kita lakukan pemeriksaan dan pengumpulan barang bukti supaya bisa kita tetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya seorang wanita tewas tanpa busana di dalam kamar hotel. Hingga saat ini penyebab kematian masih dalam penyelidikan dan proses otopsi. Permohonan komika Coki Pardede untuk direhabilitasi dikabulkan oleh polisi. Polisi juga mengabulkan rehab kurir sabu untuk Coki. Kepolisian akhirnya mengabulkan permohonan rehabilitasi yang diajukan komika Coki Pardede. Keputusan rehabilitasi dikabulkan polisi lantaran Coki dianggap sebagai pengguna sekaligus korban. Coki dan tersangka lainnya yang diduga sebagai kurir akan direhabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat Cibubur, Jakarta Timur. Sementara terkait bandar yang juga telah dibekuk polisi, kini masih ditahan. Atas insiden yang menimpanya, Coki Pardede menyampaikan permohonan maaf. Menjadi pelajaran buat saya tentunya dan juga pelajaran buat teman-teman yang ada di luar sana bahwa ketergantungan kepada zat terlarang itu tidak ada untungnya sama sekali. Jadi biarlah saya belajar dulu, biarlah saya memperbaiki diri dulu. Memang ILP adalah pengguna kurang lebih 2 tahun mengenal saudara W dan selama ini memang
saudara RP ini setiap mau menggunakan barang haram ini, itu mintanya kepada saudara W, membeli melalui saudara W. Ya. Nah, inilah kemudian kita dalami lagi untuk bisa mengetahui, karena WL sendiri ini adalah kurir. Rabu kemarin, Coki ditangkap polisi dengan barang bukti sisa sabu seberat 0,3 gram beserta alat suntik. Dari operasi tersebut, juga akhirnya diketahui bahwa Coki mengkonsumsi sabu dengan cara yang tidak lazim melalui suntikan. Seorang ibu yang hendak melahirkan dievakuasi dari lokasi banjir di Katingan, Kalimantan Tengah. Upaya evakuasi berlangsung dramatis karena sang ibu harus dibawa melintasi banjir dengan perahu karet. Meski terlihat susah payah karena dalam kondisi hamil, ibu ini akhirnya bisa naik ke atas perahu karet. Dibantu petugas gabungan dari Polsek Katingan Tengah, Koramil Tumbang Samba, dan BPBD setempat. Ditemani suami dan seorang perawat puskesmas, ibu hamil ini duduk di atas perahu karet, dibawa menembus banjir untuk menuju mobil yang akan membawanya ke RSUD Mas Amsyar Kasongan. Kondisi ibu hamil yang lemah dan masih menggunakan selang infus ini membuat para petugas gabungan bekerja cepat namun tetap hati-hati. Mengingat kedalaman banjir di sejumlah lokasi mencapai 2 meter. Untuk proses evakuasi cukup sulit mengingat kondisi banjir di mana ruas jalan tergenang oleh air dan diperkirakan untuk perjalanan sekitar 1 km dan untuk ketinggian air bervariasi setengah meter sampai dengan. Setelah 1 jam lebih menembus banjir, ibu hamil, suami dan perawat langsung dibawa dengan kendaraan menuju RSUD lewat jalur darat. Ratusan rumah warga di perumahan Bengkuring, Samarinda, Kalimantan Timur terendam banjir, ketinggian mencapai 1 meter. Curah hujan tinggi di Samarinda, Kalimantan Timur menyebabkan beberapa ruas jalan terendam banjir. Banjir juga merendam ratusan rumah warga di perumahan Bengkuring, Samarinda. Meski sudah 1 pekan banjir merendam pemukiman ini, namun banjir belum juga surut. Menurut warga, wilayahnya ini kerap menjadi daerah langganan banjir. Yang sudah kami, kalau yang sekarang ini diperkirakan sampai 20 hari. 20 hari banjirnya ini. Karena dengan ketinggian tadi kita sudah bisa mengira-ngira dengan kedalaman. Ya, curah hujan tinggi. Apalagi curah hujan mungkin ya kurang lebih lah 20 hari, apalagi ditambah. Rumah di sini yang terendam itu ada 94 rumah, kepala keluarga juga 94, tapi rumah keseluruhan itu ada 106. Jumlah jiwa kita sekitar 316. Nah, ini banjir ini sebenarnya sudah 1 minggu ya. Jadi yang banjir terbesarnya hanya 3 hari. Sebenarnya sudah 1 minggu tuh banjir, cuma warga kita yang rumahnya agak rendah sudah terendam duluan. Ya, ini sudah 1 minggu. Ada beberapa titik banjir di 3 kecamatan dan 5 kelurahan diantaranya Kecamatan Samarinda Utara, Kecamatan Sungai Pinang, dan Kecamatan Samarinda Ulu dengan rata-rata ketinggian air mencapai 60 cm hingga 1 meter. Hari ketiga penerapan ganjil genap di kawasan Puncak Bogor, situasi lalu lintas ramai lancar. Kawasan Simpang Gadok yang menjadi salah satu titik pemeriksaan ganjil genap di Puncak Bogor Minggu sore terpantau ramai lancar. Selain Simpang Gadok, terdapat 7 titik pemeriksaan lainnya, diantaranya pintu tol Ciawi, Cibanon, arus Bendungan, Rainbow Hills, dan Jalan Belanova, dan pintu gerbang sirkuit Sentul. Lalu bagaimana situasi terkini di kawasan Puncak? Kita akan bergabung bersama dengan Camar Haenda di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Camar, sejauh pemantauan Anda, apakah arus lalu lintas semakin padat atau justru semakin lancar?
Ya, selamat malam Abraham dan juga pemirsa. Di hari ketiga penerapan regulasi ganjil genap di kawasan Puncak Bogor, dapat kami informasikan dari pagi hari hingga dengan malam hari ini situasi ini semakin ramai, di mana saat ini memang tidak ada petugas yang berjaga, dikarenakan memang saat ini petugas melakukan sistem one way. Dapat dilihat di belakang saya, Abraham dan juga pemirsa, saat ini adalah kendaraan yang bergerak dari Puncak Bogor, ini arus balik menuju ke wilayah DKI Jakarta. Dan untuk arus dari Jakarta menuju ke Puncak Bogor ini masih ditutup, dan informasi terakhir yang kami dapat dari petugas menyebutkan bahwasanya masih ada sebanyak 19.000 kendaraan yang masih tertahan di Puncak Bogor. Dan artinya memang ini petugas melakukan sistem one way, artinya menutup akses dari Jakarta menuju ke puncak agar tidak terjadi penumpukan. Adapun untuk mereka yang keluar dari tol Ciawi dan menuju ke Puncak Bogor ini akan dilakukan langsung putar balik menuju ke arah wilayah DKI Jakarta. Data terakhir dari Kasatpol PP Kabupaten Bogor menyebutkan bahwasanya saat ini terdapat sebanyak 2.320 kendaraan yang sudah diputar balik selama 3 hari ini, dan pihak dari Satpol PP sendiri ini membentuk suatu tim yang dinamakan adalah Tiger Cepol yang nantinya akan melakukan pemantauan di wilayah Puncak dan juga di wisata Gunung Mas, di mana Tiger Cepol ini adalah tim gerak cepat dari Satpol PP yang nantinya akan melakukan monitoring dan juga akan memantau sehingga nantinya tidak terjadi penumpukan serta kerumunan di wilayah Puncak Bogor, khususnya untuk kawasan wisata konservatif seperti Taman Safari. Abraham. Camar, satu hal, soal tilang ganjil genap itu sudah berlaku tidak? Ya, Abraham, hingga dengan saat ini untuk regulasi tilang sendiri belum berlaku, di mana untuk sanksi yang diberlakukan hanyalah sanksi putar balik, di mana masyarakat yang tidak sesuai dengan tanggal yang berlaku hari ini, misalnya saja tanggal 5 September, artinya yang diperbolehkan hanya plat nomor ganjil saja. Untuk kendaraan genap ini langsung diputar balik menuju ke arah Jakarta kembali. Abraham. Camar Haenda, terima kasih laporan Anda langsung dari Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Pemirsa, polisi menahan 4 pelaku penganiayaan anak, seorang anak yang ada di Goa, Sulawesi Selatan. Mengapa orang tua kandung tega menganiaya anaknya sendiri? Kami hadirkan informasinya saat lagi.